Pada pembahasan kali ini, saya akan menampilkan Stack, Card, dan Spacer Widget pada aplikasi Flutter. Seperti yang terlihat pada Android Emulator, nantinya project yang akan kita buat akan terlihat seperti ini. Dengan menggunakan Stack Widget, kita dapat menyusun tampilan secara bertumpuk-tumpuk, ya. Seperti yang terlihat pada project ini, yaitu tampilan pertama yang pada foto yang berbentuk lingkaran ini berada di atas persegi yang berwarna putih, ya. Persegi ini adalah widget card, ya. Nah, card widget ini yang berwarna putih ini berada di atas kontainer yang berwarna biru di belakangnya. Kemudian kontainer yang berwarna biru ini berada di atas kontainer dasarnya, ya, yaitu kontainer yang berwarna putih. Nah, dengan adanya stack ini kita dapat menyusun, ya, tampilan ini bertumpuk-tumpuk sehingga dapat membentuk suatu pola, sehingga pola tersebut dapat kita manfaatkan menjadi tampilan yang lebih menarik, ya, seperti yang kita lihat ini. Jadi saling bertumpuk sehingga kita dapat menambah cita rasa dengan menambah seni pengaturan posisi. Kemudian pada tampilan ini kita menggunakan card, ya. Card yaitu pada di bawah foto, yaitu ada widget card. Widget card itu sama seperti container, cuman bedanya pada widget card di setiap sudut itu ada lengkungan atau disebut dengan corner rounded. Kemudian pada card itu terdapat efek bayangan, ya, atau shadow effect, sehingga ini terlihat seperti bentuk yang 3D, ya, 3 dimensi. Ini juga dapat mempercantik sebuah kontainer. Kemudian pada tampilan ini kita akan menggunakan spacer widget, ya. Spacer widget adalah sebuah widget yang berguna untuk mengatur spasi. Jadi antara nama, ya, dengan teks ini, teks widget ini dengan widget lainnya itu dapat kita atur spasinya menggunakan spacer widget. Dengan spacer widget dapat diatur spasi secara otomatis, jadi dia akan mengkalkulasikan space yang ada sehingga dia dapat mengatur, ya, tampilan spasinya itu supaya terlihat lebih bagus. Oke, langsung saja akan kita buatkan projectnya. Seperti biasa, Ctrl Shift P, ya. Flutter new project. Oke, kita akan namakan projectnya itu Stack. Oke, kemudian saya simpan di Flutter project, ya. Baik, langsung saja kita akan mulai membuat projectnya. Ini akan kita hapus dulu, yaitu import package Flutter material. Oke, kemudian void main, kemudian run app, ya. Saya akan buatkan nama kelasnya my app. Oke, ini akan saya kopikan, kemudian kita akan buat stateless. Kemudian pada bagian ini akan kita return, yaitu material app, ya. Kemudian
pada material app kita akan buat title belajar Stack. Oke, kemudian pada bagian home kita akan buat show Stack. Oke. Kemudian di sini akan kita buatkan kelas dari stateful stf ya, seperti ini. Kemudian di sini akan kita return sebuah scaffold. Oke. Kemudian pada scaffold pada bagian body ya, kita akan tambahkan stack. Oke. Kemudian pada stack juga memiliki children ya. Artinya kita bisa menambahkan banyak widget di dalamnya. Oke, kita run dulu, yaitu tekan tombol F5 ya. Oke, tampilannya sudah berhasil tampil. Jadi masih blank, kita nggak akan menggunakan title ya. Jadi hanya blank yang tampil. Oke, saya akan menunjukkan terlebih dahulu cara kerja dari Stack. Saya akan memperlihatkan beberapa kontainer sehingga Anda mempunyai gambaran bagaimana jika kontainer itu ditumpuk dalam sebuah stack ya. Oke, kita akan buatkan dulu beberapa kontainer yang akan kita beri warna ya. Pertama, kontainer. Oke, ini saya berikan koma. Oke, misalkan sebuah kontainer dia mempunyai tinggi 200, lebar juga 200. Dan akan saya beri warna, misalkan warnanya itu green ya. Oke, saya simpan. Oke. Kemudian ini akan saya kopikan ya. Kita akan membentuk kontainer yang kedua ya, dan kita akan beri warna kuning ya. Oke. Nah, sebenarnya warna hijau, kontainer warna hijau itu tetap ada ya, cuman posisinya itu udah ke replace. Jadi yang warna kuning ini, kontainer yang warna kuning kita geser sedikit supaya terlihat ya bertumpuk di dalam kontainer stack atau widget stack ya. Oke, kita akan atur yaitu posisi marginnya itu edge insert only ya. Misalkan pada bagian atasnya itu kita atur sekitar 50 ya. Kemudian kirinya juga, posisi kirinya kita atur 50. Oke, kita simpan. Oke, di sini terlihat bahwa kontainer yang warna kuning itu berada di atas ya kontainer yang berwarna hijau ya. Oke, jika saya buatkan lagi sebuah kontainer, kemudian kontainer yang ketiga ini warnanya merah ya. Oke, kemudian ini saya buatkan 100. Ini juga 100 ya. Kemudian saya simpan. Oke. Jadi di sini terlihat bahwa kontainer yang paling atas yaitu kontainer yang terakhir ya, yang posisinya di bawah. Ini yang pertama warna hijau ya, paling bawah. Kemudian di tengah-tengah itu
warna kuning, kemudian yang paling atas yaitu warna merah. Jadi yang paling atas itu posisinya di dalam sebuah stack itu di bawah sini ya. Jadi kodenya itu berada di bawah, sedangkan untuk tampilan berada paling atas. Jadi dengan adanya gambaran seperti ini, Anda lebih memahami ya gimana cara kerja dari sebuah stack sehingga Anda dengan mudah menggunakan imajinasi Anda sehingga Anda dapat berkreasi menyusun tampilan yang lebih menarik. Oke, langsung kita akan buatkan tampilan seperti tampilan awal project tadi ya. Jadi saya akan buat kontainer dasarnya itu paling belakang itu berwarna putih ya. Ini akan saya ganti berwarna putih. Kemudian saya tidak akan memberikan batas ukuran tinggi dan lebarnya. Oke, saya buat seperti ini. Kemudian kontainer yang kedua ya, saya akan buatkan tingginya itu 200 ya, sudah benar 200. Kemudian kita tidak menggunakan margin, ini saya hapus. Oke, kemudian warnanya ini akan saya ganti ke warna biru ya, blue. Oke, saya simpan dulu. Oke, kemudian lebarnya itu biar mengikuti lebar dari perangkat kita, maka biar dia itu infinite ya, jadi saya akan buatkan double infinity ya, jadi mengikuti lebar dari sebuah perangkat kita. Oke, kemudian kontainer yang berwarna merah ini ya, ini akan saya isi card ya, jadi ini merahnya saya hapus ya, saya isi card aja, jadi child ya, card. Oke, saya simpan dulu. Nah, jadi dia akan seperti ini. Supaya dia mempunyai efek shadow, maka kita akan atur pada bagian elevation ya. Elevation sekitar 8 ya. Oke, ya seperti ini. Kita akan menambahkan elevasinya sekitar 8. Kemudian untuk lebarnya juga mengikuti lebar perangkat kita ya, sama seperti di atas, double infinity ya. Oke, simpan. Oke, sekarang untuk marginnya kita atur ya, atasnya itu 150. Coba kita hapus dulu yang leftnya. Oke, kita simpan. Nah seperti ini ya, jadi kiri dan kanannya kita atur supaya dia posisinya itu agak menjorok ke dalam. Jadi kiri kita atur 30, kemudian kanan kita atur 30 ya. Oke, kita simpan. Oh, jadi ada yang salah ya, ini lupa kita tutup kurungnya, kita simpan lagi. Oke, terlihat lebih bagus. Nah, kemudian saya akan tambahkan gambar ya di sini. Jadi saya akan buatkan sebuah kontainer lagi di bawah sini ya, kontainer. Oke, kontainernya saya buat misalkan tingginya itu sekitar 100. Kemudian childnya
saya akan masukkan kontainer lagi di dalamnya. Ya. Oke. Kemudian tingginya ya, saya buatkan misalkan 100 mengikuti dasarnya ya, dasar dari atau parentnya kontainer. Kemudian lebarnya juga 100. Oke. Oke, biar terlihat posisinya di mana, saya akan buatkan color green misalkan ya. Oke, saya simpan. Nah, posisinya ada di sini. Kemudian kita akan dekorasi ya, bentuknya ini menjadi lingkaran atau bulat ya. Oke, kita akan tambahkan dekorasi. Kita menggunakan box decoration. Oke. Kita menggunakan border radius ya. Jadi border radiusnya itu kita menggunakan border radius yang semuanya itu akan kita buat radius circular ya, bentuknya circular, lingkaran sekitar 50. Oke, kita simpan ya. Oke, ini error karena kita belum mengaktifkan bordernya ya. Jadi kita harus lengkapi dulu border ya. Kemudian border all ya. Akan kita atur warna bordernya itu misalkan colors warna grey ya. Oke. Kemudian untuk lebar bordernya atau garisnya itu sekitar 4 pixel. Oke, kita simpan. Oke, ini ada yang error, kita perbaiki dulu ya. Box decoration, kemudian border radius all, kemudian radius circular 50 ya. Karena ini error ya, kita setelah mengaktifkan decoration, jadi warna ini harus dihilangkan ya, karena kalau kita setelah mengaktifkan decoration, jadi ini sudah berganti di sini ya. Nah, di bawah sini. Jadi tidak ditempatkan lagi sebelum decoration. Jadi begitu kita telah mengaktifkan decoration, jadi untuk pengaturan warna harusnya itu di dalam decoration ya. Jika tidak, maka ini akan terjadi error seperti yang Anda lihat ya. Oke, kita simpan. Oke ya. Jadi ini dia. Nah, selanjutnya kita akan mengatur bulatan ini berada di posisi sini ya. Oke. Kita akan atur posisi itu pertama berada di tengah. Jadi akan kita atur alignment dot center. Oke, kita simpan. Oke, setelah dia berada di posisi tengah, baru ini kita akan turunkan ya, sehingga posisinya itu berada di atas sini. Kemudian yang perlu kita atur adalah pada bagian margin ya. Insert only pada bagian atas. Kita akan atur sekitar 100 ya. Oke, di sini
Nah, sekarang barulah kita memasukkan gambar ya pada lingkaran ini ya. Oke, saya akan menampilkan sebuah gambar. Jadi di sini saya akan buatkan folder image dulu ya. Saya klik kanan pada area kosong di sini. Kemudian saya akan tambahkan new folder ya. Saya akan namakan jadi image seperti ini ya. Oke. Kemudian saya akan tambahkan gambar di sini ya. Klik kanan, reveal in file explorer ya. Jadi posisi image itu setara dengan folder yang lainnya. Oke. Saya akan carikan sebuah gambar. Nah, saya akan masukkan gambar ini. Saya copy dulu. Saya akan tambahkan di folder image. Oke. Oke. Gambarnya sudah masuk ya di folder image. Kemudian gambar ini akan saya daftarkan dulu di pubspec.yaml ya di sini. Perlu Anda ketahui ya, untuk pada bagian pubspec.yaml itu pengaturannya atau formatnya itu harus sesuai ya. Artinya setiap tulisan atau pengaturan yang menjorok ke dalam itu mempunyai makna. Ya, contohnya seperti ini. SDK itu berada di bawah Flutter ya, karena si SDK ini menjorok ke dalam tepat di bawah Flutter, tulisan Flutter ya. Kemudian Flutter berada di bawah dependencies ya, karena dependencies itu memiliki child atau bawahnya lagi itu Flutter. Flutter memiliki bawahnya lagi SDK ya. Nah, jadi setiap spasi ini atau tab ini satu tab ya. Jadi kalau saya seperti ini satu tab, menjorok ke dalam satu tab, ini mempunyai arti dan sangat sensitif ya. Nah, sama seperti ini, berarti konfigurasi ini berada di bawah yang di atasnya lagi ya, seperti itu. Oke. Begitu juga dengan pengaturan Flutter ya. Di bawahnya itu ada pengaturan yang ini ya. Kemudian ada salah satunya pengaturan aset ya. Jadi pengaturan asetnya juga harus sejajar ya. Jadi komentar ini kita hapus seperti ini, harus sejajar dengan yang di sini ya. Nah, karena ini posisinya itu satu tab. Nah, begitu juga dengan yang di bawah aset ya. Jadi ini kita hapus sehingga ini bernilai satu tab ya. Atau kalau Anda kurang yakin, ini Anda hapus dulu, kemudian Anda tab sekali ya. Berarti ini berada di bawah aset seperti itu ya. Oke. Kemudian image ya, kita samakan dengan file name dari gambar kita ya. Saya akan buatkan khairullah.jpg, kemudian kita simpan ya. Kita simpan. Jadi kalau error di sini sudah terlihat errornya ya. Jadi kalau seperti ini execute dengan kodenya 0 berarti sudah aman ya. Oke. Oke, kembali lagi ke kontainer yang berbentuk lingkaran ya. Sekarang pada kontainer ini ya, saya hapus dulu warna hijaunya ya, karena tadi sebagai petanda saja. Oke, ini kontainer ini pada bagian childnya ya, di sini. Oke, pada bagian child ya, kita akan masukkan circle avatar seperti ini.
Kemudian pada bagian background, ya, background image, tambahkan asset image, ya. Baru kita masukkan lokasi dari gambar, yaitu pada folder image, ya. Kemudian file name-nya itu Anda ketik nama file name gambar Anda, ya. Nah, kita simpan, kemudian gambar sudah berhasil tampil, ya. Oke. Oke, selanjutnya kita akan buat pada bagian ini, ya, code, ya. Pada bagian code kita akan tambahkan beberapa teks. Teks tersebut kita akan atur di dalam sebuah kolom. Oke. Kita akan tambahkan kolom widget. Sorry, ya. Sebelumnya kita harus tambahkan dulu, yaitu child, ya. Baru kolom seperti ini. Oke. Pada bagian kolom terdapat children. Nah, di dalam sini baru kita akan tambahkan beberapa widget, ya. Salah satunya itu widget teks, ya. Kemudian teks itu berisi nama. Kemudian kita simpan dulu, ya, supaya lebih terlihat teks ini. Kita akan tambahkan style dulu, style, font size, ya, font size, sorry, style, nama kelasnya dulu, yaitu text style seperti ini. Oke, kemudian font size yaitu 20, ya. Oke, ya, namanya sudah terlihat tapi berada di bawah gambar, ya. Oke. Kemudian supaya ini turun ke bawah, kita tambahkan saja di sini size box, ya, yang tingginya itu sekitar 70, ya, seperti ini. Ini jangan lupa diakhiri dengan koma. Oke. Nah, jadi size box adalah widget yang kita bentuk tapi dia nggak mempunyai bentuk yang terlihat. Jadi begitu kita atur size-nya 70, otomatis widget yang di bawahnya juga turun, ya. Oke. Kemudian kita akan tambahkan lagi di bawah sini widget yang tersusun ke samping. Jadi kita butuh row, ya. Oke. Row, koma, dalam row terdapat children. Oke. Supaya teks dalam row itu terlihat lebih tersusun sama, ya, saya menggunakan expanded, ya, expanded widget. Oke, saya buatkan koma. Oke, dalam expanded ada child. Nah, saya menggunakan list style seperti ini. Pada bagian list style mempunyai title, ya. Title tersebut akan saya isi dengan teks, ya. Saya isi dengan misalkan 201, ya. Stylenya itu text style, ya. Font size sekitar 20, ya. Kemudian text align, text alignment center, ya, seperti ini.
Oke, saya simpan. Oke, kemudian style, kemudian ada subtitle ya. Saya akan isikan dengan teks juga. Isinya misalkan following ya. Seperti ini. Oke. Saya isikan style, text style, font size sekitar 12. Oke. Kemudian text text alignment itu berada di luar sini ya. Oke. Text alignment center ya. Oke, kita simpan. Oke. Sekarang kita akan buatkan beberapa expanded. Jadi tinggal kita copy paste ya. Jadi pada Visual Studio Code sudah disediakan fitur untuk mengcopy paste dengan mudah, yaitu menggunakan kombinasi keyboard, yaitu tekan tombol Alt Shift kemudian panah bawah ya. Nah, seperti ini. Oke. Jadi tidak perlu mengcopy paste, jadi cukup menggunakan kombinasi keyboard sehingga kode yang Anda perlukan dapat digandakan dengan mudah ya. Oke. Yang kedua, misalkan tulisan ini kita akan ganti 101K ya. Oke. Kemudian ini kita akan gantikan menjadi follower. Oke. Kita simpan. Oke. Sudah berhasil. Ya, jadi menggunakan expanded dia akan otomatis mengkalkulasikan sehingga jarak antara jarak kedua widget ini dapat sama ya, sama bagiannya. Oke, kita akan tambahkan lagi sama seperti di awal ya. Alt Shift panah bawah. Oke. Ini akan saya gantikan dengan tulisan misalkan 401. Ini tulisannya likes ya. Oke, kita simpan. Oke, ya. Sudah terlihat bagus. Kemudian yang terakhir, supaya antara nama ya dengan tulisan informasi yang di sini itu tidak terlalu dekat ya. Sebenarnya bisa saja kita tambahkan seperti kasus pertama tadi ya, antara gambar dan tulisan nama ini biar ada spasi, kita tambahkan widget size box ya. Kemudian kita perlu mengatur perkiraan tingginya ya. Seperti ini sekitar 70 sehingga dia turun. Nah, Anda dapat menggunakan spasi dengan mudah ya antara nama ini ya, nama user dengan informasi di bawahnya. Itu berarti posisinya itu ya, ini ya, nama dan ini ya, row. Ini kan semua di bawah row. Jadi kita atur spasinya itu tidak perlu lagi menggunakan size box, cukup menggunakan widget spacer ya, spacer seperti ini. Oke. Kemudian di ujungnya jangan lupa tempatkan koma supaya widget yang lainnya tidak error ya. Oke, kita simpan. Nah, perhatikan ya. Jadi dengan adanya spacer dia dapat mengkalkulasikan space yang ada sehingga spasinya itu terlihat rapi ya. Oke. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan sebuah gradient ya pada background yang berwarna biru supaya
tampilan backgroundnya itu terlihat seperti ada arah shadownya ya. Jadi akan kita atur pada bagian ini ya. Kita akan coba mendekorasinya dengan menggunakan box decoration ya. Oke. Decoration, kemudian box decoration. Ya. Box decoration seperti ini. Kemudian kita aktifkan gradient ya, supaya kita bisa menambahkan efek gradiasi ya. Kemudian kita akan buat linear gradient ya. Misalkan kita akan buatkan dalam array. Ini adalah warna pertamanya biru ya. Kemudian warna gradiasinya menjadi warna biru juga, ke biru coba 50 ya. Kita atur dulu 50 seperti ini. Oke, kita simpan. Nah, jadi dari biru 50 ke biru yang kita set ini ya. Oke, ini biar nggak terlalu putih, kita bisa set ya. Misalkan jangan terlalu terang birunya, agak kita gelapkan warna birunya, kita tambah 100. Oke, kita simpan. Oke, ya. Nah, oke. Jadi dengan adanya stack ya, jadi memungkinkan kita dapat menyusun widget-widget yang lainnya. Ini ada beberapa widget ya, kita susun bertumpuk-tumpuk sehingga bisa membentuk pola tampilan yang menarik ya. Saya harapkan dengan Anda belajar stack ini dapat menambah imajinasi Anda dalam menyusun sebuah tampilan ya. Gunakan kreativitas Anda sehingga tampilan yang Anda buatkan lebih menarik ya. Oke, demikian yang perlu saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih.